Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 1 mata kuliah Pancasila yang dimana di sini membahas mengenai topik pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini kita akan melihat kembali sejarah dinamika perjalanan Pancasila dari masa ke masa dan juga menyoroti peristiwa salah satu peristiwa dalam penyusunan Pancasila yaitu Piagam Jakarta, serta juga kita akan merefleksikan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila ke kehidupan kita sebagai generasi muda di era modern ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Hasan Ridwana dengan NIM 0533255754 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPJJ Bandung. Dimulai dari masa awal kemerdekaan pada periode 1945 hingga 1950, bangsa kita tidak hanya berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah, tetapi juga menghadapi ujian ideologi di dalam negeri. Terjadi berbagai upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila, misalnya munculnya pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 dan gerakan DI-TII. Masa ini mengajarkan kita betapa rapuhnya keutuhan bangsa jika ideologi negara tidak dijaga dengan teguh. Lalu pada era antara 1950 hingga 1959, Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer. Sayangnya, penerapan sistem ini justru membawa ketidakstabilan dan krisis konstitusi, di mana Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Presiden Soekarno mengambil keputusan krusial dengan mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 untuk mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara utuh. Selanjutnya, pada era demokrasi terpimpin, kekuasaan justru sangat terpusat pada Presiden Soekarno, di mana beliau menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada masa ini terjadi penyimpangan ideologi dengan lahirnya gagasan Nasakom, yaitu penyatuan nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tragedi Gerakan 30 September atau G30S PKI yang sangat mengancam eksistensi Pancasila. Beralih ke era Orde Baru hingga reformasi saat ini, pada masa Orde Baru, Pancasila sangat ditekankan, namun seringkali penggunaannya diselewengkan sebagai alat legitimasi penguasa. Kini di era reformasi, tantangan kita berbeda. Kita dihadapkan pada dinamika globalisasi, arus informasi, dan pergeseran nilai budaya. Tugas kita adalah menjaga agar esensi Pancasila tetap hidup dan relevan sebagai pedoman moral serta identitas nasional tanpa bersifat doktrinal. Sekarang mari kita bahas salah satu peristiwa yang paling menunjukkan kebesaran jiwa pendiri bangsa kita, yaitu perubahan Piagam Jakarta. Pada petang tanggal 17/1945, setelah proklamasi muncul keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur, khususnya dari golongan Katolik dan Protestan. Mereka merasa keberatan dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka bahkan menyatakan lebih baik berdiri di luar Republik Indonesia jika rumusan tersebut diteruskan. Menghadapi ancaman tersebut, Muhammad Hatta mengambil langkah bijak dan cepat. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Ki Bagus Hadi Kusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk mengadakan rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI. Melalui musyawarah yang tulus disepakati kompromi besar, tujuh frasa kontroversial tersebut dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini kemudian disahkan menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari peristiwa Piagam Jakarta, ada 3 nilai luhur Pancasila sangat kental. Pertama, toleransi beragama pada sila pertama karena konsep ketuhanan dirumuskan untuk mengakomodasi dan merangkul semua agama di Indonesia tanpa diskriminasi. Kedua, persatuan pada sila ketiga di mana kelompok mayoritas rela berkorban dan mengesampingkan ego golongannya demi menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Dan ketiga, nilai musyawarah pada sila keempat yang mengedepankan dialog terbuka dalam menyelesaikan konflik. Dengan begitu, pelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda adalah di mana sejarah membuktikan bahwa negara ini dibangun dari dialog, rasa empati, dan pengorbanan.
ego, bukan pemaksaan kehendak mayoritas. Saat ini kita hidup di mana media sosial sering memicu polarisasi dan intoleransi. Oleh karena itu, generasi muda harus membekali diri dengan kemampuan berpikir kritis, memiliki integritas moral, dan menjadikan Pancasila tidak hanya sekedar teks, melainkan termanifestasi dalam tindakan toleransi nyata setiap hari. Itu semua adalah hasil dari pengerjaan tugas pada mata kuliah Pancasila ini sebagai tugas 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.